Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama saya dan juga Terry. Seperti biasa kalau udah ada kita berdua bakal nyeritain hal-hal yang kemarin rame di dunia K-drama maupun K-pop. Nah, ngomong-ngomong soal K-drama, abis tamat ya kita nonton The Good Bad Mother. Gimana kesan-kesannya Terry setelah menonton drama itu? Kalau aku sih suka banget sama drama The Good Bad Mother, apalagi yang mainnya Lee Do Hyun kan. Betul. Itu udah favorit banget. Dia aktingnya, transformasi dia dari yang awalnya kan jaksa durhaka, jaksa Betul. sekaligus anak durhaka. Kemudian dia berubah jadi amnesia, terus jadi anak usia 7 tahun. Itu kelihatan perbedaannya. Betul. Dan di ending akhirnya dia jadi dirinya sendiri. Ya. Itu keren banget sih. Iya, dan akhirnya kita mengetahui ya bahwa di balik semua tindakan durhakanya Lee Do Hyun atau Choi Kang Ho ini Ternyata di balik itu semua, ada sesuatu yang wah sangat mulia banget gitu ya. ya ternyata semua tindakan kejamnya tuh memang beralasan sih. Cuma yang keren adalah di awal episode kita tuh hampir nggak pernah dikasih tahu dari sudut pandangnya Kang Ho ya. Iya betul. Pasti kalau diceritain sudut pandang ibunya atau sudut pandang Dari Minju. Jadi kita kayak penasaran ini sebenarnya yang ada di pikirannya Kang Ho itu tuh apa sih? Ternyata balas dendam dan memutuskan hubungan dengan ibu dan pacarnya. Iya. Demi kebaikan mereka. Demi kebaikan dirinya sendiri. Dan ada satu yang aku ingat banget, ternyata balas dendam soal ayahnya tuh nggak benar-benar balas dendam buat ayahnya tahu. Karena sebenarnya ya Kang Ho-nya merasa bahwa dia tuh nggak punya ikatan apa-apa sama ayahnya. Udah Belum meninggal. pernah ketemu Belum pernah ketika ketemu. lahir. Makanya ada satu momen di mana aku tuh balas dendam bukan untuk ayahku. Ibuku jadi menjalani hidup yang menderita. Jadi dia ngeliat penderitaan ibunya, terus dia kayak pengen, ini nih yang udah bikin ibu gua kayak gini, nah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya ternyata bukan ayahnya semata-mata, tapi untuk ibunya. Jadinya kan, wah dibalik semua kejahatan Kang Ho, si anak durhaka, ternyata dia mengorbankan segalanya demi ibunya. Itu Gitu. awalnya udah seudon ya, gila nih jahat banget nih sama ibunya, udah berkorban. Bener. Demi dia kok ini kejam banget. Iya. Ternyata seperti itu. Terus yang endingnya aku suka banget sih, Oke. yang sebagai closure, jadi kayak penutupan itu surat dari ibunya Kang Ho untuk Kang Ho. Betul. Di situ tertulis penyesalan yang sudah dilakukan setelah ketika menjadi ibunya. Jadi dia pengen suatu saat gue pengen terlahir kembali jadi ibu lo lagi dan gue tidak akan melakukan ini dan ini. Tapi gue akan melakukan ini. Jadi kayak wah, tapi itu harus nonton sih, jangan di spoiler ya. Iya. Dan beberapa hal juga menarik banget dari drama The Good Bad Mother ini. Salah satunya adalah hal-hal kayak yang menurut aku ini kayaknya bakal menjadi hal yang penting gitu. Salah satunya ya si istri dari kepala desa. Ya aku pikir dia bakal jadi sosok penting. Karena dia sepanjang episode 1 sampai terakhir selalu pakai masker. Sok misterius gitu kan. Aku mikirnya bakal kayak gini, tau Siapa nggak? sih nih orang? Mungkin si cewek yang pakai masker ini suatu hari di episode terakhir akan membuka maskernya dan ternyata dia ditakuti sama Song Woo Byuk bahkan sama Oh Tae Soo. Jadi ini tokoh penting kan, sehingga si Kang Ho-nya bisa dengan mudah membalaskan dendam kepada Oh Tae Soo dan juga Song Woo Byuk. Ternyata Nggak ada yang kayak anak Yakuza gitu. doang. Bener. Dan itu sebenarnya udah ada cerita soal istrinya disampaikan sama si Pak Kepala Desa dengan cara yang menurut aku cukup dramatis. Aku menemukan istriku di hutan. Dia adalah anak Yakuza. Set di zoom. Tapi itu bercanda. Ternyata itu benar. Itu kan warga Jawa udah serius banget, udah pada takut ada member Yakuza gitu kan di desa mereka, ternyata enggak. Terus yang kedua soal dua orang dari Song Woo Byuk bener yang punya misi membunuh Choi Kang Ho. Tapi mereka ujungnya budidaya selada. Itu kocak banget sih. Terus gimana? Terus yang awalnya niat mereka membunuh jadi malah petani. Dan ternyata hasil karya mereka itu bagus sampai mereka diwawancara sama televisi. Oh, itu kocak gaming banget. Itu tuh lucu banget sih. Dan akhirnya mereka jadi membela kan. Betul. Jadi ternyata passionnya adalah bercocok tanam, bukan melakukan tindakan kriminal. Betul sekali. Dan pada akhirnya yang aku senang banget adalah cita-cita ibunya tercapai. Mendidik Kang Ho biar bisa menjadi orang yang terhormat. Menjadi orang yang terhormat dan menyelesaikan kasus ayahnya
itu akhirnya terwujud. Betul. Dan itu ditunjukkan dengan sangat dramatis di ruang persidangan. Itu menurut aku cukup menyentuh sih. Gitu. Momen-momen di mana mereka asalnya banyak kan di ruang persidangan, pas Kang Ho-nya nangkep si Otesu dengan kalimat Mirandanya, sisa berdua ibu sama Kang Ho doang. Editingnya keren lah pokoknya. Itu menurut aku bagus banget sih. Suka deh drama-dramanya. Pokoknya yang belum nonton deh. Iya, mumpung udah tamat. Salah satu rekomendasi lah buat teman-teman yang pengen nonton drama keluarga dibalut dengan balas dendam seperti yang ada di The Glory. Ini boleh jadi salah satu pilihan untuk ditonton. Karena udah tamat, boleh langsung dimaratonkan. Komentar juga nih buat yang udah nonton, gimana sih pendapat kalian soal drama The Good Bad Mother sebanyak 14 episode ini? Pendapat kalian kayak gimana? Boleh dituliskan di kolom komentar di bawah. Nah, ngomong-ngomong soal anak, kemarin ada artis Korea yang pengen jadi anaknya artis Indonesia. Oh, siapa tuh di? Ini emang random banget. Ganti kartu keluarga gitu. Betul. Dan ini random banget ya, datang dari member NCT yang main ke rumah Raffi Ahmad, dan salah satu membernya ada yang bilang, I'm your child, you're my father, katanya. Angkat gue jadi anak, Iya. adopsi gue. Kenapa dia bisa sampai kayak gitu, Di? Jadi ceritanya Raffi Ahmad ini kan punya kedekatan atau koneksi ya, Nagita Slavina sih, dengan SM Entertainment. Di saat itu ada acara dari NCT Do Jae-jong, Perfume ya, mereka kan lagi promo di Indonesia. Terus ditanya, ini Do Jae-jong sempet gak kalau ke rumah kami, kata Nagita. Oh, sempet Kak, nanti pada kesana. Datang sowan ke rumahnya Raffi Ahmad. Dan dari situlah banyak terjadi hal yang mengejutkan di luar nalar. Di luar Nurul, tidak habis fikri. Betul. Katanya. Gimana? Emang mereka ngapain aja di sana tuh, Di? Biasa, yang pertama mereka keliling rumah, house tour gitu. House tour kan, rumah yang megah seperti dinasti. Betul, tapi sebelum itu mereka tuh dijamu dengan nasi kuning. Tumpeng cenah. Betul, itu adalah khas budaya kita, dimana kalau kita sedang merayakan rumah baru. Ketika kita mau mengundang tetangga, Pak gitu RT, Pak Ustadz, dan warga sekitar. Ini Raffi Ahmad mengundang idol K-pop, wah. Beda level. Levelnya beda banget. Abis mereka potong-potong tumpeng, kemudian gitu. House tournya seru banget sih ya. Dan yang aku heran ya, ternyata si artis K-pop ini pun merasa wah gitu, terkagum-kagum dan tercengang melihat kekayaan ketajiran seorang Raffi Ahmad. Gitu. Jadinya bukan Raffi yang pansos. Ya. Jadi dia yang pansos. Malah NCT yang pansos ya di Indonesia ya, gitu ya. Sehingga ibu aku pun yang nonton jadi bertanya-tanya, ini siapa 3 orang ini? Jadi para subscriber dan follower Raffi Ahmad jadi lebih aware sama keberadaan NCT ini gitu kan ya. Dan menurut aku jadinya kalau misalkan ada artis Korea yang pengen melakukan promosi di Indonesia, dekatilah Raffi Ahmad gitu. Pertama, Raffi Ahmad pasti welcome. Oh, dia mah ramah banget ya. Ramah banget. Dia sangat kelihatan tulus banget dengan bahasa Inggris yang sangat fasih sebenarnya kan gitu. Fasih dengan apa sih kalimat-kalimat yang comotan-comotan tapi ngerti kok kita. Orang gitu. Juga dan pokoknya komunikasi tetap terjalin gitu kan yang penting itu. Makanya langsung dekati Raffi Ahmad, promosi di Raffi Ahmad, Anda akan otomatis terkenal di Indonesia ya. Buat idol-idol K-pop langsung dekati Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad itu kan penontonnya sangat beragam ya, dari anak kecil, remaja sampai ibu-ibu. Jadi supaya bisa meraih lebih banyak segmen lagi. Karena kalau nggak salah berapa puluh juta gitu followers. Raffi Nagita 17 itu subscribernya. Dan itu tuh kayak hampir 30%-nya warga Indonesia gitu. Oh gitu. Iya benar. Itu jadi mungkin lebih terkenal dari presiden. Iya. Oke. Hampir 70 juta tuh followernya di Instagram gitu ya. Dan masih ada lagi beberapa hal yang menakjubkan terjadi di rumahnya Raffi Ahmad bersama Do Jae-jong. Salah satunya adalah Jungwoo yang jungkir balik di kasurnya Rafathar. Salto, Bo. Iya, betul. Bukan salto, itu namanya di kasur itu. Saking nyaman kali. Betul, di rumahnya Raffi Ahmad, di kamarnya Rafathar juga ada serodotan. Ada mandi bola, semuanya dimainin sama member NCT. Sebuah hal yang mungkin di member NCT aja waktu kecil mereka nggak ngalamin gitu, tapi gitu. Dialami oleh Rafathar gitu. Bener. Bebas banget ya di rumah artis, karena mungkin kalau misalnya mereka datang ke sesama artis di Korea sana,
kayaknya lebih kaku. Iya, Manner bener. terjaga, harus jaim, harus Iya. apa. Saya kayak yang bebas banget Iya, kan. iya, iya, Sampai pas iya. lagi ngobrol-ngobrol aja, Raffinya buka aib, mereka kaget. Iya. Mereka shock. Kok lu ngomong kayak gitu? I'm playboy. Bangga lagi. Kocak sih, parah banget gitu ya. Iya sih. Karena kayaknya memang si keluarga Raffi Ahmad atau Rans ini bakal jadi tempat promo banget nih buat idol-idol Korea yang pengen promosi di Indonesia. Kayaknya bakal sukses banget lah, terjamin kalau idol K-pop ini bakal terkenal di Indonesia kalau udah ngonten bareng sama Raffi Ahmad. Buktinya aja ibu saya jadi kenal sama member-member NCT, minimal sama Do Jae-jong lah ya. Oh, iya, Kayak gitu. Kayaknya mungkin member-member K-pop yang berasal dari Indonesia seperti Zayan ataupun Dita, kayaknya juga bakal ada Harus konten ya, bareng sama Raffi semoga. Ahmad biar lebih meng-Indonesia lagi dan bisa tahu nih warga Indonesia bahwa ada idol Korea yang berasal dari Indonesia. Kayak gitu ya. Kita nantikan lagi kira-kira Raffi Ahmad bakal collab atau Sama berkolab siapa sama nih? siapa lagi dari artis-artis Korea. Kalau sama Siwon mah udah biasa. Iya, udah bestie mereka. Iya, kalau ada yang ngetok buka pintu Siwon nggak kaget. Udah kayak sering ngobrol bareng Betul semuanya. sekali. Ya. Nah, coba nih prediksi kalian gimana? Kira-kira siapa lagi artis Korea yang bakal berkolaborasi sama Raffi Ahmad? Tuliskan di kolom komentar di bawah dan alasannya apa. Ya, masih soal idol-idol K-pop. Kemarin kita udah baca-baca, ternyata ada nih angkatan kita nih, Teh. Idol-idol angkatan kita, Gen 2. Kalau aku Gen 2, ya Terry juga Gen 2 lah ya. Oke, oke. Agak kaget banget ceritanya karena pas aku seneng dapat kabar SHINee Mau bakal comeback. comeback. Kalau nggak salah di bulan Juni ini. Bersamaan dengan itu ada Onyu yang harus hiatus. Kenapa tuh dia hiatus? Jadi pertama kan aku lihat thumbnailnya dulu kan dari berita itu. Kurus banget ya. Aku malah nggak kenalin loh. Pikir ini siapa gitu loh. Pas baca baru tahu. Iya, dan aku baca ternyata Onyo habis melakukan konsultasi kesehatan ke dokter karena kesehatan yang buruk, dan hasil dari dokter itu Onyo harus istirahat dan melakukan pengobatan. Dari situlah SM ngasih tahu bahwa Onyo akan hiatus. Dan aku lihat kan beberapa fotonya emang kurus banget. Terus ada Sedih yang gitu ngeliatnya. terus ada yang kayaknya lagi kegiatan apa ya, fansign atau apa ya, aku lupa. Kecil banget teh. Kayak Dia pakai- kita Dia pakai celana pendek lagi, ada loh fotonya dia pakai Oh iya, celana pendek, kecil banget ya. kelihatan gitu. Iya, Tapi iya, apakah iya. sudah ada informasi sebenarnya Onyu sakit apa? Nah, setelah dia didiagnosis, bukan diagnosis satu itu Maya, setelah disuruh harus istirahat dan melakukan Istirahat. pengobatan, Onyu itu ngeluarin surat buat fans. Biasanya kan kalau artis K-pop kayak gitu ya, diisi suratnya, Onyu cuma bilang, jangan khawatir para fansku, aku hanya perlu istirahat dan melakukan pengobatan. Aku melakukan ini juga dengan rasa yang berat, kata dia. Karena pas mau comeback Pas itu. mau comeback, jadi aku juga sedikit merasa bersalah pada kalian. Tapi daripada itu, aku lebih senang lagi kalau aku bisa bertemu dengan kalian dalam keadaan yang sehat. Kita Kayak doakan gitu. aja ya dia, semoga Onyu cepat sehat, Betul. jaga kondisi. Gitu. Dan yang aku perhatiin adalah setiap ada yang hiatus, pasti judulnya tuh karena alasan kesehatan. Penyakitnya apa? Artis Korea tuh nggak pernah ngungkapin gitu. Ya, mungkin itu bagian dari privacy mereka lah ya. Betul. Kita juga nggak usah kepo-kepo ya, kita doakan aja bias kita, idol kesayangan kita cepet sehat. Tapi jadi penasaran gak sih? Kepo, gue bilang jangan kepo-kepo, tapi kepo. Penasaran gak sih kayak, "Hah, mereka tuh kenapa sih gitu kan?" Soalnya ngelihat perubahannya tuh kayak sedih sih sebenarnya, lebih Iya, ke iya, sedih iya. sih. Dulu aku pernah lihat Song Mino dari Winner, dia juga sampai pernah kurus kayak gitu, dan selalu ketika di komen sama fansnya, kenapa kamu kurus banget, jawabannya jangan khawatir, aku baik-baik aja. Sementara yang kita lihat, enggak, lu teh nggak baik-baik aja, itu terlalu kurus gitu. Sekarang dia lagi gemuk. Iya. Habis itu kan lagi wamil, terus Wamil. kemarin ada nikahan adiknya, gemuk banget. Iya, dan itu juga seperti kontroversi, di tengah hamil bisa Kok bisa terus gondrong? menghadiri. Betul. Cuman kita nggak tahu alasannya. Iya, udah iya, iya, biarin iya, aja. gitu. Dan ternyata kasus soal artis yang kurus-kurus ini banyak banget ya. Betul. Gak cuman sama Onyu sama Mino, aku juga pernah denger yang paling dekat kemarin itu Winter dari Aespa. Dia ada satu perform live gitu, biasa pakai crop top gitu. Pas dia joget kelihatan banget itu rusuknya. Abs. Bukan abs, ini Bukan abs. tulang aja gitu. Oke, oke. Dan dari situ Sedih kayak sih. kasihan gitu. Kayak apa sih, mereka dituntut untuk memiliki bentuk tubuh yang
Sebenarnya sih itu bukan sempurna, itu malah jadi kayak kesian. Ada juga dari IVE, Hunyung juga seperti itu. Iya. Pernah pas ketika dia perform itu tangannya kecil banget gitu, ngelihatnya kayak rapuh gitu. Takut ditoel dikit jatuh gitu kan. Apalagi kan kegiatan mereka kan padat dan Iya. stamina, fisik gitu. Itu makannya gimana kan ya? Betul Sedih sih sekali. sebenarnya. Kayaknya ada tekanan-tekanan yang membuat mereka sulit untuk tubuhnya bisa fit gitu. Lisa juga pernah kena kayak Lisa gitu. juga pernah. Pernah dikritik lah karena dia terlalu kecil. Terlalu kurus. Jadi selain kelihatan tulang rusuknya, si perutnya kayak ke dalam kalau Lisa tuh. Jadi kamu teh makan gak sih gitu? Ini sampai kayak gitu ya. Tapi kalau ngelihat ke masa lalu ya teh, zaman-zaman DBSK, DBSK. Oh, TVXQ. Itu kan gosipnya 3 hari sebelum mereka debut, mereka tuh cuman boleh minum air putih. Itu gimana, harus atraktif, mereka harus perform dengan maksudnya yang ceria apa. Bayangin Gak ada tenaga, pengen pingsan kayak kali. gitu. Sekejam itu ya bisnis Betul. entertainment di Korea ya. Ya, dan di balik semua informasi soal kesehatan atau apa tuh mental dari idol K-pop itu kan kita nggak pernah tahu penyakit mereka. Betul. Oh-nya tuh kenapa kita nggak tahu. Mino itu kemarin kita nggak tahu. Dan Pokoknya nggak usah- taunya kurus aja iya. gitu. Tapi ada dulu satu idol cewek yang dia ngungkapin kalau dia pernah mengalami masalah soal pencernaan. Dia itu adalah Ayu. Ah, Dia pernah iya, iya. ngalamin bulimia namanya. Jadi dia makan sebentar lagi gitu. Mirip kayak anoreksia. Iya, Tapi kalau yang bulimia ini ada kecemasannya. Kesian Gitu. ya. Ya padahal maksudnya Ayu kurang kurus apa. Oh, tapi dia ketika debut emang dia pernah dibilang katanya dia terlalu gemuk gitu. Mungkin itu ya yang membuatnya ya. Iya, tapi dia juga pernah punya metode diet sendiri, namanya diet Ayu bahkan. Aku lupa dietnya seperti apa, tapi pernah ditiru juga sama istrinya Just No Limit, Siska Cole. Oh gitu. Jadi dia cuma makan apa-apa gitu, dan katanya works. Tapi itu mah harus sesuai dokter gitu. Nah, Sesuai anjuran. pokoknya saran kami gitu ya, kalau misalkan ada yang sakit idol K-pop, aduh, Kita diusahakan doakan saja. tetap menjaga kesehatannya. Semoga tetap gitu. semangat. Bener. Dan semoga netizen juga lebih bijak dalam berkomentar. Iya, Segala iya, macam iya. spekulasi yang sekiranya bisa bikin mental mereka down sebaiknya kita hindari gitu. Kalau kayak nggak tahu gitu. apa-apa jangan sotoy gitu. Iya, iya. Tapi aku suka kalau ada yang komen soto. Sotoy ya? Oh, kayak gini ya. Anehnya aku percaya Oh, aja gitu. gitu Oh, sama oke, komen-komen oke. sotoy. Ya kayaknya itu aja pembahasan kita untuk episode kali ini. Kalau ada yang kelewat atau yang kurang-kurang boleh ditambahkan di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Saya Adi Fahmi dan juga Terry. Izin pamit. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Annyeong.